Bahkan kata Imam Ghazali, beliau melanjutkan bahkan min haitsu bahkan yasriqu min haitsu la yadri sahibuha. Bahkan tabiat itu bisa ngambil, bisa nyolong tabiat seseorang yang dia kagumi tanpa pemilik jiwanya tahu. Makanya kalau kata Imam Syatibi, iktida wa tasyabbuh itu bukan yakun lam yakun, bukan yahsul aw lam yahsul, enggak, bal hiya gharizah. Itu merupakan satu konsep dasar alamiah yang akan terjadi. Artinya apa? Gampangnya bagaimana? Kalau pengen punya keberanian yang hebat, kalau pengen punya keilmuan yang dahsyat, kalau pengen punya kemuliaan yang tinggi, perbesar kecintaan ta'alluqmu kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, ada nggak yang lebih berani dari Nabi? Ada atau tidak? Ada nggak? Ada atau tidak? Ada yang lebih pintar dari Nabi? Ada yang lebih tampan dari Nabi? Ada yang lebih cerdas dari Nabi? Ada yang lebih gagah dari Nabi? Ada yang lebih mulia dari Nabi? Ada. Mau cari apa dari Nabi? Ada. Maka kalau pengen punya itu semua, perbesar keagungan dalam hati. Maka dengan tahu sejarah Nabi, dengan ta'aluk dikit-dikit Nabi, apa-apa Nabi, itu nanti tabiat bakal ngambil tuh. Dia bakal mengambil, merekam, dan itu akan membentuk karakter. Makanya Allah udah ingetin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa? Karena jiwa itu imma mu'athira, imma muta'athirah. Imma dia mempengaruhi atau terpengaruhi. Tinggal yang terpengaruh. Kalau dia terpengaruhi, terpengaruh dengan apa? Makanya tadi diingetin nama Habib Kamil, kalau punya ngikutin, jangan ngikutin selain Nabi Muhammad SAW. Karena kalau ngikutin selain Nabi, nanti ada pengaruhnya tuh, ada efek. Makanya kenapa di Pondok Markas Syariah ini yang kita ingin selalu bangun ta'aluk dengan guru, terutama kepada Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Kalau pengen punya keberanian seperti beliau, bangun mahabbah kepada imam besar, tinggikan ta'alukmu kepada guru, sehingga rasa mahabbah itu akan membentuk karakter dan akan mencetak karakter tanpa harus dibuat-buatnya. Itu otomatis. Jadi dengan kita baca sejarah, kita tahu, kita mahabbah itu yang akan membuat karakter akan mengikuti apa yang dicinta. Maka jangan heran kalau kita cintanya pemain bola, gaya main bolanya bisa sama. Betul apa betul? Betul apa betul? Sampai selebrasinya mirip. Gaya rambutnya ngikutin. Kenapa? Karena tadi tabiat itu dia punya konsep menyerupai. Bahkan kalau Imam Ghazali melanjutkan, mujalasatu harisi lidunya tuharrikul hirs. Duduk bareng sama orang yang mahabbah cinta sama dunia, itu tanpa dia sadari, tanpa dia pikir, itu akan ngegerakin keinginan dia cinta sama dunia. Wa mujalasatiz zuhad, dan duduk bareng sama orang yang zuhud terhadap dunia, tazahadah, akan membuat dia jadi zuhud. Bahkan kalau Imam Ahdad lebih syadid lagi, bukan cuma duduk, ngeliat bisa pengaruh. Kalau dalam kitab Al-Hikam, musyahadatul mu'thirina lid dunya tamhu hubbal akhirah, fa kaifa bil mujalasa wal mukhalatah. Mandang orang yang ngedepanin dunia, ngedepanin doang. Dia ada urusan akhirat, ada urusannya dunia dulu dah baru akhirat. Akhirat tetap dijalanin, bukan maksiat tuh, bukan munkarat, bukan ngedepanin urusan dunia doang. Ada urusan dunia akhirat. Oh, ini ada kerja nih, ini ada lagi dagang buka toko, ada yang mau beli adzan. Layanin dulu dah yang punya toko nih, kesian nih. Duluin dunia tuh. Cuman sholat mah sholat bukan nggak sholat. Ini namanya mu'thirina lid dunya nih, ngedepanin urusan dunia. Mandang orang yang ngedepanin urusan dunia, tamhu hubbal akhirah, ngapusin cinta akhirat. Itu baru mandang orang yang bukan maksiat. Bagaimana orang mandang orang yang lagi maksiat?
Bagaimana mandang sesuatu yang dilarang oleh Allah? Bukan lagi ngapus, bikin noda hitam. Makanya kenapa kita diminta ghaddul basar? Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Siap jaga pandangan? Siap jaga pandangan? Sallu ala nabi. Makanya kalau yang buruk bisa berpengaruh, yang baik juga bisa pengaruh. Makanya perhatiin, kalau yang ke Petamburan atau ke rumah habaib, ke rumah kiai, biasanya di rumah habaib ada foto-foto habaib nggak? Ada atau tidak? Ada. Kenapa ada? Bukan cuma buat penghias rumah, nggak sesimpel itu. Tapi itu wajah-wajah yang pernah dalam hatinya tempat dipandangnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga memancarkan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wajahnya, tu'athir ala qulubi man yara. Akan mempengaruhi kepada mata orang yang nengok. Melihat foto habaib, foto ulama, liatin. Makanya kemarin kita waktu haulnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, bahkan memandang Habib Abu Bakar itu ibadah. Kenapa? Tadi muathirah, memberikan pengaruh. Jadi kunci pertama tadi dalam benak santri bagaimana cara qudwah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bela Allah, bela Nabi. Cara apa santri membela Allah dan bela nabinya? Dengan menuntut kira-kira siap serius dalam menuntut ilmu, siap fokus dalam menuntut ilmu, siap berjuang dalam menuntut ilmu. Takbir, sallu ala nabi.